segala-galanya orang tua kan pasti kan naluri seorang ibu Iya. itu gimana ya bang? Saya kaget ya, dari saya mungkin kena sel, udah tahu beritanya, Mhm. saya nggak pulang ke rumah, Mhm. saya nggak tahu, tiba-tiba ibu saya dari rumah teman saya di daerah Pancoran, saya langsung kembali sekolah lagi, Mhm. ataunya saya tiba-tiba kok, maaf ya, saya melihat ibu saya di dalam 606. Mhm. Di situ saya nggak ada kepikiran apa-apa, Mhm. karena saya ya mungkin dalam situasinya kan situasi remaja yang nggak Iya. ngerti sama orang tua. Mhm. Di situ saya merasa sangat bersalah saya. Sangat bersalah ya. Iya, ya alhamdulillahnya Allah masih kasih saya kesalahan, saya mengerti gitu. Saya seorang ibu yang nggak pernah naik mobil, Mhm. nggak tahu arah. Coba rek, bayangin aja rek. Oh, ibu dulu memang nggak pernah yang namanya jalan-jalan kemana gitu. Mantap berarti ya perjuangan seorang ibu ya bang. Ya Allah. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak bang sama orang tua? Atau minta maaf atas kenakalan dulu remaja, Iya. gitu kan? Ya buat ibu ya terutama ya bapak juga ya. Mohon maaf kalau saya dulu terjadi seperti itu ya. Insya Allah selalu doakan saya menjadi yang terbaik ya. Balik lagi di channel Radan 74. Wadidaw, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap, wabarakatuh. Bang Cemong. Nah, kali ini gue lagi ada di Pondok Labu nih, di tempatnya Bang Cemong. Pasti, Thank you, Korek. ini banyak yang belum tahu nih Bang Cemong 97. Ternyata saya juga baru tahu. Ya, ternyata namanya meledak juga deh. Maklum lah sendiri. Oh, dulu sendiri ya Bang? Sendiri. Nah, Bang Cemong Pondok Labu alumni tahun 96-97, betul ya Bang? Betul. Nah Bang, menarik sih buat didatengin jadi narasumber Bang Cemong gitu, karena kita juga dengernya dari teman-teman alumni 97 juga nih, ada Bang Cemong gitu. Nah, Pondok Labu, saya pikir tuh Pondok Labu cuma Uban doang, karena Uban yang kenal Uban kan. Kenal lah, Uban siapa sih nggak kenal? Saya kira kan Uban Pondok Labu. Ternyata di atas Uban ada lagi yang lebih gahar. Tampang sih kalem. Jangan dong, jangan gahar dong. Boleh. Tampang nggak kalem ya Bang? Asli mana sih Bang? Asli Jawa. Oh Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Pelosok. Agak pelosok dikit lah. Agak pelosok dikit di mana Bang? Nganjuk. Oh Nganjuk. Nih, bocah Nganjuk. Seterusnya. Bang, sorry ini nanya dikit. Udah berkeluarga Bang? Alhamdulillah sudah Rek. Udah. Anak berapa Bang? Ya 3 nih. Anak 3, wih. Berarti anak paling gede usia berapa tahun? Kelas 2 SMP. Udah gede juga. Nah Bang, balik lagi ke teladan ya Bang. Tertarik sih datangin Bang Cemong. Sebelumnya kenalin dulu Bang, nama asli Bang Cemong siapa? Terus Oke. dulu kelasnya kelas apa sih di teladan? Oh iya, siap. Nama asli Bang. Oke, ini dari Pondok Labu, Teladan 74305. Wih. Oke. Nama saya aslinya Arif Mugiono. Nggak tahu disebut di Teladan disebut Cemong. Aduh, itu Bang Bango itu pokoknya. Oh, Aduh. gitu. Jadi di teladan itu pertama kali disebutnya Hah? Cemong sama siapa? Bango. Oh ada Bang Bango. Nggak tahu Anak itu. mana deh. tuh Bang? Anak listrik. LA. Oh listrik juga sekelas Iya, tadinya. Oh gitu. Iya. Nah kan kalau abang kan katanya itu kalau masuk teladan pindahan. Jadi nggak dari kelas 1 ya Bang? Iya, benar. Nah cerita Bang, kenapa abang bisa tertarik masuk teladan? Dan awalnya seperti apa sih abang masuk teladan? Ya awalnya aku sekolah tuh di daerah Ciputat. Berhubung sekolahnya, gue pikir juga, wah ini nggak ada pendidikannya kurang bagus nih. Coba dah, minta pindah sama orang tua. Pindah, cari sekolah. Tahu tetangga ada yang nyaranin SMA Teladan. Wah
teladan bagus nih sebutannya teladan. Gitu. Oh anak baik-baik ini. Akhirnya aku masuk deh teladan 74. Tapi sekolah memang daerah Pondok Labu, SMP. SMP di Pondok Labu. SMP Pondok Labu, SMP apa bang? SMP 96. Oh 96, oke tahu sih 96. Nah dari SMP abang udah mulai udah nakal atau belum nakal? Aduh SMP. Nakalnya itu artinya sering ribut, tawuran gitu. SMP orang rumah kali ya. Orang rumah. Ngerokok aja enggak. Beneran? Bener. Oh enggak. Enggak. Tapi bisa galak di teladan. Itu gimana tuh bang? Oh, menurut awalnya galak berarti kalau saya orang baik-baik gini, jadi enggak galak. Pindah ke teladan kelas 2. Kelas 2. Langsung nyemplung di listrik. Ya emang waktu kelas 1 di sana kan listrik, jadi nerusin lagi di Oh, listrik. nerusin listrik. Iya. Nah, di listrik kan tahunan abang itu kalau nggak salah nakal-nakal juga kan? Wah. Anak-anak hampir semuanya nakal-nakal. Kalau disebut nakal kali saya nggak terima ya. Kompak, solid. Oh, kompak. Sekelas apa aja sih bang? Kelasnya bang? LA saya. LA ada siapa aja? Pertama di LA nggak berapa lama karena salah masuk jadi LB. Oh, jadi LB. Heeh. Nah, di LB ada siapa aja tuh teman-temannya sekelas? Di LB ada Robin, ya banyak sih teman yang aku lupa ya. Yang gue lupa itu udah aku historinya banyak juga sih di LB Paling dekat? juga. Yang paling terkesan di LA sih. LA orangnya kocak-kocak. Wah, Kocak-kocak ya. kebetulan pasar minggu semua tuh. Bang Rata-rata. Kartel Depok listrik kalau nggak salah. Kartel Listrik. Depok. LA dia. Oh dia lah. Berarti awalnya sekelas sama Bang Kartel. Iya. Nah, Bang Kartel kan kocak ya orangnya maksudnya. Waduh. Kemarin tuh Betawinya ngenong banget. Waduh, Bang Gitu Katel. waktu saya ketemu sama Bang Kartel. Katel tuh disebut orang nggak pernah susah itu. Orang kaya. Happy terus, wah hebat ya. Nah, Bang, cerita Bang, awal mulanya masuk teladan tuh gimana Bang? Iya di teladan saya masuk, saya kan namanya pengen cari pelajaran yang baik, yang sekolahnya juga berkualitas. Di situ saya masuk teladan, di situ ketemu teman-teman juga yang hebat, asik, solid lah. Solid. Oh, ya awal-awalnya gue juga nggak pikir yang gimana ya, namanya kita juga anak baru kelas 2 kan. Kita ikutin alur aja istilahnya di situ. Mana sih nih teman-teman gitu. Asik-asik semua. Nah Bang, waktu baru awal-awal masuk teladan, Abang langsung ikut basis ke pasar atau naik 02 dulu? Ya awalnya sih naik 02. 02. Naik 02 dan di situ juga sendirian kayaknya nggak sekolah ya, hampa ya, nggak ada teman gitu. Akhirnya coba naik 606 dari rumah naik 61 turun pasar Minggu. Wah di pasar Minggu itu zamannya Abang nongkrongnya masih di balai ya? Enggak, kalau kita waktu saya berangkat itu nongkrongnya di Toko Mas. Toko Mas masih ingat ya? Mas Pasar Minggu. Tikungan Pasar Minggu. Yang mana? Yang depan Bakti Tugas? Bukan, pas tikungan Pasar Minggu kita di situ nongkrong, udah nongkrong penuh, kita jalan ke arah terminal, baru jalan rame-rame terminal. Udah dulu nongkrongnya terminal sih ya. Terminal. Dari terminal jalan, itu kan ngelewatin tuh Bang. Lewatin BCA, lewatin Poltangan. Zamannya Abang mungkin dulu arah Depok itu pasti muternya ke Ranco. Oh iya, betul. Iya kan? Nah, Arah berarti kan Kelenteng lewatin kan. Grafika atau AL nongkrong di Ranco, terus ketemu lagi nanti BK Praktek. Lenteng Agung. Iya. Kartika Sari. Ada hambatan nggak sih Bang selama jalan dari pasar sampai sekolahan gitu? Ya kebetulan waktu saya kelas 2 itu kan saya masuk kelas 2 ngikut teman-teman karena kompak, orangnya juga solid semua. Yang kita pikirkan pertama di Poltangan, siap-siap di Poltangan. Oh justru lebih garan Poltangan Iya, dibanding di BCA? Poltangan. Memang yang SMA-nya yang agak Iya, SMA-nya agak yang strong. agak ya agak di was-was lah. Berarti sering bentrok di Poltangan? Ya kalau lagi terjadi Hmm. gitu. Kalau kita ya niatnya kan sekolah. Iya. Niatnya sekolah ya ingin sampai dengan baik, sampai tujuan belajar gitu. Nah, apa yang terjadi kalau Abang ketinggalan basis? Nah kalau di situ kan ketinggalan basis, terpaksa saya naik 02. Kalau sendiri waduh bisa. Oh, pasti naik 02. Iya pasti naik 02 karena ya kayak cari aman dulu lah. Kalau kita sendiri juga kan was-was lah namanya, kita pengen sekolah selamat kan gitu.
mau nggak mau kita harus cari yang aman. Oh, jadi gini bang, abang berangkat sekolah dari pasar Minggu sampai ke sekolahan Teladan, ada nggak sih bang, mungkin ya yang masih abang ingat kejadian-kejadian gitu, atau bentrok di mana gitu sama sang rival? Kalau ya selama saya berangkat sekolah itu ya alhamdulillah sih, saya awalnya dulu kan masih ketar-ketir, pas ketemu teman-teman yang kompak semua ya saya nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut? Nggak ada. Punya rasa isian takut. nggak? Wah, Allahu alam lah itu semuanya. Benar nggak punya isian? Nggak ada. Orang namanya Selon pasti punya isian abang. Enggak, kita selonnya tuh karena temannya banyak gitu. Karena kompak sih ya, menantunya tuh kan. kompak ya. Menantunya Kompak, kompak banget gitu. Nah bang, katanya kan pernah nih abang sempet bentrok sama BK praktek di Gang Langgar. Iya. Jadi ceritanya gimana tuh bang? Iya, itu ceritanya itu waktu saya ketemu di sekolahan, teman-teman pada bilang teman kita ada yang kena gitu. Oh, jadi ada yang kena dulu. Teman kita kena masuk rumah sakit. Nah, namanya kita sering bareng, solid teman, apalagi teman dekat. Iya. Terpaksa ya emosi dong. Wah, apa-apaan nih bisa sampai udah nggak niat tawuran dihajar gitu mobil. Nah, akhirnya saya ambil inisiatif. Udah, ayo kita, saya salah satu teman juga, Bang Oon. Oke Bang Oon, sorry saya sebut nih. Bang Oon. Iya, Bang Oon. Akhirnya mau sebutannya Oon, rumahnya Gang Langgar. Oh, Gang Langgar. Gang Langgar nggak jauh Tanjung dari Barat. seberangnya BK praktek. Iya. Nah di situ saya emosinya terlampiaskan di situ. Kebetulan pas saya tunggu ada yang miring tuh, lah ini dia ini. Saya hajar ya entah ya karena mungkin emosi ya karena dari emosi itu mungkin saya juga nggak mikir terjadinya saya kayak apa gitu, namanya teman kena gitu kan. Iya. Ya, akhirnya saya beri itu di mobil lagi miring, saya beri turun, sempat mundur dia. Oh, dia mundur. Tapi kan abang berdua doang sama Bang. Iya, kan saya pakai baju kayak udah kandung gitu. Dia sempat kaget gitu. Dia atur strategi. Mungkin di belakang saya banyak. Iya. Saya aja bertiga lah saya sama teman. Atau yang mundur, nggak di sananya nggak taunya di belakang ada teman kita banyak. Oh, Teladan juga. Nggak Sama. taunya teman-teman udah siap juga gitu. Oh, itu jadi kejadian itu setelah ada yang dikabarkan kena, anak-anak kompak mau balikin tuh. Iya. Kejadiannya Sore jadiannya. Sore pas jam pulang lah. Jam pulang berarti ya. Jam pulang. Oh gitu. Iya. Jadi abang bentrokin di depan, Iya. dia mundur sedikit, ternyata Iya. dari belakang Teladan banyak juga. Iya. Berarti dia kepres dong jatuhnya. Sebenarnya dia tuh bingung pada saat saya itu pakai baju ya seperti kayak kaos olahraga benda kandung, dia pikir temannya malah nyamperin saya. Lah di situ ya saya dapat ya maaf ya kalau sampai saya terjadi begitu gitu. Karena kan gini bang, kita bercerita nostalgia sih. Iya, Dulu kita pernah nakal ya. Ternyata nakal juga ya, diam-diam ya. Ya. Tapi tampangnya kalem banget Bang Cemong loh. Jawa sih, banget kan? gitu ya. Bang Cemong Jawa banget tapi galak. Tampangnya galak ini mah. Iyalah. Nah, Itu reka. berarti abang pindah ke Teladan dengan tampang yang culun gini. Itu gimana bang pertama kali ribut? Iya itu sempet dulu ya, namanya saya pindahan sekolah, teman-teman yang solid begitu ketemu saya masuk ke dalam tim yang solid dan saya di situ kurang paham masalah tawuran gitu ya. Akhirnya namanya pelajar juga kan nggak tahu, kita gerombol gitu, nggak taunya basis pasar Minggu itu strength semua. Akhirnya saya kaget lari, katain culun saya. Sempat dikatain culun iya dulu, gitu. Ini orang hitam begini aja ya. Akhirnya inisiatif saya, wah ini kalau begini nggak punya temen ini. Ya akhirnya ikutin lah
basis itu ikutin jalannya lah gitu. Didiknya di situ saya jadi agak sedikit melencong ke kiri lah kalau kehidupan juga lah. sih, tertarik juga. Berarti perjalanan abang di Teladan itu menarik juga ya, dari bisa dibilang bocah katro sampai yang strong gitu. Ya Gimana Bang kalau ceritanya? dikatakan saya strong sih enggak, karena berhubung teman-teman saya ini orang Kompak ya? kompak semua. Kompak. Nah, ceritain dong Bang perjalanan abang waktu di Teladan. Ya saya di situ nongkrong asik, temen juga kompak, sampai saya timbul itu nggak ada rasa takut, pede aja. Pede aja ya. Sampai tawuran pun ya memang sih kalau kita lihat-lihat, tapi di situ semuanya teman-teman pasar minggu itu emang kayaknya punya nyawanya dua kali ya. Hebat-hebat semua. Ya emang Teladan ya alhamdulillah sih kita juga nggak terjadi apa-apa di tim kita juga, di basis kita juga nggak sampai fatal. Tapi namanya ribut tawuran pasti kalau nggak kita yang kena, kita ngenain. Iya. Kalau nggak kita ketangkep gitu ya kan. Pernah ngerasain hal kayak gitu nggak sih Bang sebenarnya? Dulu pernah ketangkep saya. Aduh. Oh pernah ketangkep juga. Apes saya. Apes ya? Ya itulah, kita tuh kan teman-teman ya namanya sekolah Islam kan, berbasis Islam, kita menghargailah Ramadan. Itu mau Ramadan kita ngumpul, selesaikan lah, nanti Ramadan kita udah ya istilahnya kendor lah, jangan jadi kalau anak sekarang bilang penutupan. Iya, itulah sebenarnya. Iya. Gitu. Ngumpul lah teman-teman kita. Terakhir ini lah, udah maksudnya jangan nanti kita hargain lah Ramadan. Gitu. Kumpul di situ, nggak taunya ada lewat BK, ini dia ini. Habis lah itu diberi, pecah kaca mobilnya. Ya apa sih ya, saya mungkin saya larinya kurang cepet kali ya, namanya keadaan lagi habis minum-minum kan. Tertangkap saya. Oh itu kejadian di mana Bang? Di Ontiki ya, di daerah Mangga Besar lah. Oh Mangga Besar. Mangga Besar. Itu teman-teman. Berarti abang di situ rival lewat, terus dibantai, ya kan? Habis dibantai, itu kenanya gimana sih Bang, ceritanya Bang? Ini ya namanya kondisi kita lagi begitu, ketangkep lah saya sama orang kampung, mungkin orang kampung sama orang kampung awalnya. Kirain mungkin resah kali terjadi tawuran di situ, saya tangkap, langsung saya diserahkan ke kondekturnya, diserahkan ke supirnya. Bis 75? Bukan, 68. 68. Kopaja. Wah unik dari situ, untung saya alhamdulillah masih ya, namanya kita masih, walaupun keadaan kita seperti itu, kita masih dilindungi yang Maha Kuasa. Masih dilindungi. Saya itu sendiri di situ, katanya si rival bunda kandung itu banyak di dalam itu, saya mau diberi, ditahan. Di dalam bis itu justru bunda kandung banyak. Berarti abang dikelilingin dong? Saya posisinya di samping supir. Oh di depan berarti? Di depan. Diamanin sama kondektur. Kayaknya ini urusan saya. Kamu gitu. jangan ganggu dia. Untungnya diberi seperti itu, saya diberi yang si rival itu dikasih seperti itu. Jadi dia nggak berani, berani saya. Cuman tetap tangan tuh begini-begini. Masih ada ya? Iya tetap udah dari belakang ya? itu tetap. Akhirnya saya diserahkan ke TNI Marinir di daerah Cilandak 2, Candu lah. Oh Candu. Nah di situ saya diserahkan ke polisi yang ke situ. Polisi saya diborgol. Nah di borgol itu saya pakai baju sablonan 305. Oh masih zaman sablonan. Iya, sablonan 305 besar lagi. Itu akhirnya saya diborgol. Pas dalam perjalanan kok borgol bisa saya lepas. Aduh. Oh terlepas borgolnya. Terus? Lepas, saya bilang, Pak, borgolnya lepas. Oh. Wah kamu ini katanya. Borgol sampai lepas begitu. Iya Pak, kurang kencang, dikencengin malah kesakitan saya. Borgol lepas apa nggak kabur? Kabur, kayaknya nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya? Iya.
waduh, Karena udahlah, udah oleng, pasrah udah lah. oleng juga Udah kali. oleng juga kali ya, udah gak kepikiran apa-apa, udah takut aja lah sama polisi ya. Apalagi udah gitu, udah terimalah saya bilang. Berarti Pikiran dibawa saya ke Polsek Pasar Minggu. pasar Minggu. Nah, dari Polsek Pasar Minggu, apa yang abang rasain di dalam polsek? Aduh, wajah sekali-kali masuk kantor polisi dah. Oh, Habis jangan sekali ya. belum ditanya, baru ditanya belum dijawab udah diberi. Nah, injek lah, dipukul lah, datang polisi lagi. Belum nanya udah apa ini pelajar, belum nanya ke saya udah ditendang. Oh gitu. Berarti parah juga bang ya. Aduh. Mungkin itu efek jerah kali, mungkin buat efek Ya jerah mungkin buat pelajar. Pak polisi ya memberi kita itu jangan sampai berurusan sama kriminal lah. Iya. Kalau kita orang baik-baik aja mungkin enggak. Insya Allah enggak. Sama. Ya emang namanya jalan hidup kan mungkin itu untuk menuju jalan yang baik kan. Oke. Kita mengalami seperti itu kita Berapa juga. hari bang di dalam polsek? Semalam sih. Semalam. Semalam. Berarti sempat nginep dong di situ ya? Sempat nginep ketemu copet lagi. Aduh, Oh satu sel sama satu copet. sel sama copet. Terus? Ya aku bikin kenakalannya tulis di meja. Hemong. Oh pasti sempat tuh kayak gitu. Sempat teman juga ada yang masuk. Wah, Cewong tulis lagi bang. Ya lu masuk juga ya? Iya gua udah lama gua masuk situ. Oh masih ada namanya cebong Ada teladan gitu. sebut. Oh. Akhirnya ya udah, akhirnya di BAP, besok paginya di BAP. Ya akhirnya Kopaja juga yang terjadi tadi nggak menuntut. Akhirnya saya dibebaskan. Cuman saya dicatat jangan diulang lagi ya. Pak Oh. polisi juga nyaranin begitu. Kamu jangan kembali lagi sini. Cukup sekali aja. Ya Pak, terima kasih. Pas kejadian itu orang tua gimana bang? Waduh, nggak taunya saya waktu pada saat kejadian di Cilandak 2 itu mungkin ada teman sekampung saya yang dulu juga teman saya SMP melihat saya. Akhirnya mungkin laporan tuh sampai ke orang tua saya. Orang tua saya panik. Akhirnya saya keluar, orang tua saya baru datang esok harinya. Saya pun nggak pulang karena kondisi saya juga ya namanya diberi sama polisi. Sampai begitu udah saya ngilangin memar dulu lah. Saya Oh berarti pergi. lepas dari polsek abang nggak pulang ke rumah? Enggak. Kemana? Saya ke Pancoran ke rumah Bang Fikar. Bang Fikar. Bang Fikar siapa lagi nih bang Fikar? Fikar teman saya. Oh, teman satu kelas. Sahabat. Sahabat, Iya. sahabat banget nih. Waduh, terima saya padanya loh. Oh. Saya kondisi seperti itu. Ya udah kamu sini dulu dah. Kalau bang sosok bang Fikar tuh gimana sih bang? Wah, Fikar mah udah seperti ya, sahabat saudara juga ya. Sampai sekarang masih berhubungan. Ya mungkin sekarang kesibukan masing-masing ya udah lama sih saya nggak ketemu. Oh, udah lama nggak ketemu. Nah mungkin dengan adanya konten ini abang ada di Ya konten, mudah-mudahan. Kar, sorry Kar, gue sebut namanya Kar. Makasih Kar. bisa berjumpa lagi Iya. ya. Makasih Kar. Bang Fikar galak nggak sih? Kalau galak, image-nya nggak baik ya. Nggak maksudnya Kalau nggak harus strong gitu. santai tapi nggak mundur itu. Oh dia nggak mundur ya? Wah, jarang iya, mundur. berarti mundur. Yang saya ikut kalau pas di Pancoran sih selalu wah Nggak pernah mundur. mundur. Bang sambil ngopi bang kita bang. Oh, iya. Ngobrolnya sambil ngopi. Iya Rek. Harus Nah. bayar dia. Balik lagi ke teman-teman Teladan tahun 97. Yang abang ingat teman-teman 97 siapa-siapa sih bang yang strong? Ya kita Baget udah pasti ya? Oh, Bang Baget pasti ya? Baget. Iya, siapa sih Goks kenal? ya. Baget, Katel, Ato. Itu yang pasar Minggu ya, kita Iya. sering Bang Poi, Hmm. Bang Doy. Oh Bang Doy. Ya Itu maaf galak ya semua. kalau saya nggak sebutin namanya, kita tim pasar Minggu ya. Karena Solid banyak semua. ya tadi. Sebenarnya nggak banyak, cuman orang solid sih. Solid ya. Solid. Karena kemarin kita sempat bertemu dengan mereka dan mereka menceritakan awal terbentuknya 305 Bang. Iya. Gitu. Berarti ya situ abang ada juga ya. Ya saya sih udah di situ udah orangnya emang udah solid semua, udah bagus semua. Saya juga ikutin aja apa namanya basis gitu. Heeh. Ya, pokoknya ada ikut serta lah saya. Ikut serta ya, Bang. Ikut Ada serta. cerita apa lagi sih bang sebenarnya di 97 bang? Ya dulu pernah itu sampai kejadian sampai
pelang diangkat. Pelang mana tuh? Pelang udah kandung itu. Oh, budak kamu Habis- sempet? Ya habis mau datang kita mau niat istilahnya kita pulang juga nggak ada hampa nih. Ya udah masukin aja. Tahu cabut udah orang dinaikin udah diobrak-obrak udah dibawa udah diangkat digeser-geser di jalan raya. Wah ini bener-bener ini parah teman-teman ini nih. ya nih, jadi nih pelakunya nih gitu. Karena konten kita juga ditonton juga sih sama Sang Rival gitu. Kita alhamdulillah Iya. mereka punya konten, kita saling support bang. Ya maaf lah kalau terjadi iya. seperti itu ya, soalnya ya namanya juga anak-anak. Iya, namanya juga dulu ya. Gak ada orang pelang pun jadi. Iya. Bunda Kandung juga punya channel keren gitu. Saya sendiri sih juga sering nonton gitu. Tapi terima kasih banget udah support channel kita juga. Kita sama-sama saling support gitu. Iya. Mungkin suatu saat kita bisa collab sama mereka. Mereka menceritakan kita menceritakan mereka. Iya. Gitu bang. Iya. Nah, lulus-lulusan gimana bang? Bentrok nggak sih? Lulusan malah justru nggak bentrok. 97 tuh cerita banyak banget tuh bang. Aduh, aku kalau ceritain ya. Cerita Ya emang gimana ya kalau ceritanya kalau setiap hari kita berangkat melalui Bunda Kandung, pulang melalui Bunda Kandung. Mau nggak mau kalau kita nggak siap ya kita yang diberi habis. Iya. Ya pokoknya kalau siap berangkat siap hajar. Kita nggak cari-cari musuh, ada musuh depan hajar. Kalau di sekolahan bang, sekolah, kira-kira guru siapa yang masih abang ingat? Sosok Iya. guru siapa sih yang masih abang ingat? Tel, Pak Arif Tel, kenal gak Tel? Oh Pak Arif gitu. Ada momen apa bang sama Pak Arif? Ya dia tegas. Dengar-dengar sih punya merpati putih jadi apalah punya guru persilatan itu sama teman-teman ya. Teman-teman juga agak sedikit ya namanya kita sekolah menghargai seorang guru. Iya. Dia papain mau oke aja lah Oke aja ya, gitu. Kecuali kalau ditemu di luar apa gimana, kalau masih dalam kelas ya kita ikutin lah aturan sekolah. Oh gitu. Iya. Tapi teladan menurut abang gimana sih teladan? Wah, teladan dalam memori saya mah sampai sekarang ya. Asik sih. Kalau saya sebagai alumni teladan, menurut saya teladan asik banget gitu. Jadi saya itu di teladan itu ya kalau ingin belajar ya dapat belajar. Kita mau belajar ya kurikulumnya bagus. Dan kebetulan teman-temannya solid juga. Wah, ini dia. Nggak mundur. Nggak mundur. Nah, sekarang gini bang, saya mau tanya nih, kesan-kesannya abang selama di teladan. Iya. Kesan-kesannya apa sih? Ya saya terutama terima kasih sama IKBT 74 ya. Kita bisa memori, kita bisa apa namanya curhat lah. Berbagi cerita ya, Bang? Cerita lah. Sebenarnya gatel nggak sih pengen cerita kayak gini? Ya kembali muda lagi ya. Ini udah lagi ya. Kembali muda lagi ya kita jadi ya itu buat pelajaran saya juga. Jadi itu kan pengalaman itu lebih guru yang Iya. bermanfaat. Dari situ pengalaman kita yang begini yang sampai ke kiri gitu kita bisa introspeksi diri, oh itu kurang baik Ya bang. ya. Karena dari kesimpulan cerita abang tadi kan, abang sempat yang namanya bikin orang tua itu gelisah, was-was saat abang masuk polsek. Karena kan zaman dulu itu kita kan belum ada namanya handphone. Iya kan? Ya, abang mau ngabalnya bagaimana gitu. Sedangkan orang tua taunya dari temen. Ya kan? Tahu ketika orang tua datang ke polsek, abangnya udah nggak ada. Apa yang ada di pikiran mereka mungkin kacau. Kalau anak segala-galanya orang tua kan pasti kan naluri seorang ibu itu gimana ya bang? Saya kaget ya, dari saya mungkin kena sel udah tahu beritanya. Saya nggak pulang ke rumah. Saya nggak tahu, tiba-tiba ibu saya dari rumah teman saya di daerah Pancoran, saya langsung kembali sekolah lagi. Ataunya saya tiba-tiba kok, maaf ya,
saya lihat ibu saya di dalam nama. Di situ saya nggak ada kepikiran apa-apa, karena saya ya mungkin dalam situasinya kan situasi remaja yang nggak ngerti sama orang tua. Di situ saya merasa sangat bersalah. Sangat bersalah ya Bang. Iya. Ya alhamdulillahnya Allah masih kasih saya kesalahan saya mengerti gitu. Saya seorang ibu yang nggak pernah naik mobil, nggak tahu arah. Coba Rek, bayangin aja Rek. Oh, ibu dulu memang nggak pernah yang namanya jalan-jalan kemana gitu. Mantap berarti ya perjuangan seorang ibu ya Bang. Ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sama orang tua? Atau minta maaf atas kenakalan dulu remaja, Iya. gitu kan? Ya buat ibu ya terutama ya bapak juga ya. Mohon maaf kalau saya dulu terjadi seperti itu ya. Insya Allah selalu doakan saya menjadi yang terbaik, jadi anaknya ya. Sebagai anak dari orang tua. Oke. Terima kasih ya Kak Bati ya, selalu ya, kompak selalu ya. Nah, sekali lagi Bang, pesan-pesannya apa sih buat buat semuanya deh, pesan-pesan. Ya kalau buat khusus untuk anak yang STM ya, ya kita musuh jangan dicari. Kalau terjadi ya, kalau mau mundur sekalian, jangan ambil jalur sendiri. Bila nanti kalau ambil jalur sendiri malah kesasaran. Ya. Nah di situ niatlah memang sekolah. Kalau umpama ada terjadi, jangan mundur. Ya, kalau mundur nanti dianiaya terus. Pengalaman ya. Iya, alhamdulillahnya kita ya nggak mundur sih, sampai saya nggak takut. Sampai senang lewat pasar Minggu. Pada rumah Pondok Labu. Tapi sekarang kalau lewat pasar Minggu sering keinget nggak sih Bang? Waduh, Ini gua dulu di sini. Dallas Dallas ya. Toko Emas, bakti tugas, Tempat tongkrongan semua komplek Bang Doy. Aduh, tempat tongkrongan semua. aduh itu top semua deh. Top sih ya. Iya. Nah, tapi sepakat kan nih Bang sama kita orang kalau kita stop tawuran. Oh, sepakat banget. Sepakat ya. Apalagi kita janjian gitu, sono makan bareng kalau perlu. Nah, jadi gua ngambil kesimpulan dari ceritanya Bang Cemong, dari dia awalnya sekolah di tempat lain, terus dia pindah ke Teladan, dia bingung nih mau ngapain di Teladan gitu. Dapatlah kelas listrik yang anaknya tuh super strong. Dari Bang Cemong yang awalnya nggak pernah berantem, nggak pernah ngerokok gitu ya kan, sampai dia pun dicengin sama rekan-rekannya, tampang doang serem gitu, kulit hitam tapi culun ya gitu. Culun, akhirnya dia ikut basis ternyata lebih gila lagi dibanding yang ngatain dia gitu. Ya nggak gitulah. Ya kita kompak selalu dah. Kompak selalu. Nah gitu. Nah kesimpulan terakhir adalah gua dan Bang Cemong tetap sepakat stop tawuran. Nah Bang Cemong, ada nggak salam-salam buat satu angkatan yang abang masih kenal? Siapa aja, nggak apa-apa sebutin semuanya. Maaf ya kalau nggak kesebut nih. Ya sebutin semua, siapa tahu bisa halo-haloan lah. Iya, ya sama sahabat saya ya, Bang Pikar. Terus Ato. Oh Bang Ato. Baget, Katel, Bango. Waduh, teman-teman yang solid semua. Sehat selalu ya teman ya. Sehat selalu. Jadi gitu aja ya Bang. Nah, cewek juga Fitri. Oh ada ceweknya juga. Iya. Fitri sekelas. Iya. Demen naksir dulu. Sepik aja. Kalau cewek di STM itu kan Putri ya. Dijaga banget ya Bang. Nah, jadi gitu teman-teman, pertemuan gue sama Bang Cemong sebenarnya. Sorry dulu nih Rek, gue potong Rek. Gue terima kasih ya sama temen-temen ya yang ngajarin gue solidaritas, berteman, saling saling menjaga. Sampai kita tuh sampai sekarang alhamdulillah kita diberi kesehatan. Temen-temennya
Sehat selalu ya teman ya. Oh, memang temennya solid sih. 97 Ya, sama bang, gue juga angkatan gue 2003 solid, ya, keren lah. alhamdulillah. 2003 juga keren. Solid semua lah gitu. 2001, 2002, 2003 keren, sampai sekarang hubungannya masih keren gitu. Nah, nggak lupa juga kita ucapin terima kasih buat IKBT 74 Iya, yang terima udah kasih IKBT. support banget acara ini. Iya. Terima kasih juga buat rekan-rekan alumni SMA atau STM dari angkatan tua sampai angkatan mudanya. Iya. Ya bang, mereka Siap, Rek. support banget gitu. Terima kasih juga buat apa lagi ya, buat rekan-rekan deh semua yang sekarang udah profesinya udah keren-keren. Nah, Ya, gue juga pengen absen nih bang sebenarnya. Gue pengen biasain absen deh, absen basisnya anak-anak teladan gitu. Mulai dari Kelabang Pondok Labu 610, anak-anak 305 Sandai Market, anak 62, anak 75 Sek, anak 768, apalagi? Oh, anak 606, 031 Pal, oh iya Pal. 543 Depok. Dul, Pal dul. Apalagi Krukut ada juga. Woi, Itu apa tuh? banyak sekarang ya. Banyak banget bang. Alhamdulillah. 105. Oh iya 105, 616, 105 kemarin nggak Kalau tahu gitu mah banyak tempat gue itu kayak gitu mah. Terus basis Lenteng itu banyak banget, basis Ganjur. Uban tuh Pondok Labu. Itu apalagi basis keretanya, wih basis kereta nih belum ketemu nih basis kereta bang. Kita mengundang basis kereta. Jadi, Iya, jadi- semuanya yang gua lupa sebutin, kalian keren. Satu nama Teladan 305 gitu. 234 234 apa tuh? Pancoran. Wih, oke, dos sih sebenarnya 234 gitu. Salam hormat buat anak 234 gitu. Nah, nggak lupa juga gue terima kasih banget buat kru dan tim kreatifnya Teladan 74. Keren, terima kasih waktunya dari siang sampai malam kita selalu bareng-bareng. Terima kasih juga waktunya yang udah ninggalin keluarga, ninggalin pekerjaan, ninggalin usahanya buat bikin konten. Siap. Gitu. Sebenarnya nggak gampang bang bikin konten. Iya. Jadi buat teman-teman tetap semangat walaupun banyak yang kritik A, B, C, D, lupain aja gitu. Karena mereka nggak tahu proses awalnya. Kita yang ngerasain. Yang penting intinya semangat. Semangat. Terima kasih buat semuanya dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.